Jadi untuk tahap awal kita belajar Windows dulu. Di sini saya menggunakan Windows 7. Windows 7 itu sama dengan Word 2010, dia tidak terlalu jadul, juga tidak terlalu modern. Sebagaimana diketahui, yang jadul-jadul itu, yang versi lama adalah Windows XP, kemudian Windows NT, Windows 2000, Windows 7. Jadi ada lagi Windows 2010 dan seterusnya, Windows 10, Windows 10 maksudnya. Tetapi pada dasarnya untuk operasi atau pengoperasian Windows itu, untuk shortcut, untuk icon, untuk program-programnya sebenarnya sama. Oke, kita mulai dari Windows dulu. Jadi bagi seorang pekerja kantor atau orang yang ingin mengoperasikan komputer, itu wajib tahu Windows itu. Wajib tahu bagaimana caranya membuka komputer. Jangan sampai kita sudah dibukakan komputer dalam posisi ready, sudah nyala oleh orang lain. Ini tidak baik. Jadi kalau kita bisa komputer dari tahap 0, kita harus bisa. Jadi untuk menyalakannya, kita cari tombol powernya. Karena kita sudah terbiasa, kita nyalakan, kemudian muncul versi Windows yang ada di komputer tersebut atau di laptop tersebut. Setelah muncul, maka minimal kita bisa membongkar atau membuka-buka isi di dalam laptop tersebut atau isi di dalam PC kita, komputer kita. Fasilitas yang sering kita buka adalah Windows Explorer. Nah, di situ tersimpan beberapa atau banyak file-file. Salah satunya adalah pekerjaan-pekerjaan kita. Ada juga file-file lagu, kemudian ada juga foto-foto dan sebagainya. Kalau dalam HP itu mirip file management lah. Kalau dalam laptop atau komputer PC itu kita buka Windows Explorer. Cara membukanya adalah kita klik Start, nah, kemudian klik kanan, kemudian Open Windows Explorer. Kemudian kita perbesar, kalau masih kecil kita perbesar, maximize. Nah, di situ ada struktur file di dalam komputer tersebut. Ada dokumen, biasanya mendokumen, music, picture, video. Kemudian di situ ada namanya hard disk yang dikasih tanda dengan huruf C, D, yang biasanya adalah C, D, F untuk hard disk dari luar seperti flash disk, itu biasa dikasih huruf F. Untuk
tempat instalasi Windows untuk sistem itu biasanya dikasih huruf C. Untuk data itu biasanya huruf D. Apakah huruf-huruf lain bisa? Bisa, tapi tidak biasa. Ini menurut kebiasaannya adalah C, D, dan F. Kemudian di situ juga tercantum network. Network itu artinya apakah komputer ini terhubung dengan komputer lain, bisa kita cek. Nah, di sini misalnya ini ada terhubung ke komputer Asep MU. Nah, ini komputer ini Asep, kemudian dia terkoneksi dengan kabel ke komputer MU. Kemudian di situ juga ada recycle bin, tempat buang sampah atau file-file yang sudah di delete, nah, itu simpannya di situ. Berbagai macam file, berbagai macam program itu ada di dalam Windows Explorer itu. Kita bisa adakan operasi delete atau ganti nama atau memindahkan, itu bisa lewat sini. Jadi contoh misal dokumen, kita dokumen, file-file ini mau kita hapus. Kalau hapus satu file yang sudah tidak terpakai misalnya, kita klik file tersebut, klik, kemudian klik kanan. Kalau kita tidak mau main keyboard ya, kita maunya main mouse-nya, klik kanan, delete. Are you sure want to move this file to the recycle bin? Mau dihapus, dibuang ke recycle bin? Yes. Ini filenya hilang. Cuman hilangnya ini sebenarnya masih bisa diambil lagi, hanya dibuang ke tempat sampah. Jadi masih bisa diambil lagi kalau ternyata masih dibutuh. Kecuali di tempat sampah ini sudah dimusnahkan. Nah, ini udah nggak bisa. Contoh tadi misalnya file ini kita buang. File tadi misalnya kita buang teks Arab, delete, yes, kita buang, hilang. Ternyata file ini masih kita butuhkan, atau kita salah mendelete, atau masih ingin melihat lagi, kalau kita bisa buka recycle bin dan cari file yang kita buang tadi ke tempat sampah, kita korek-korek lagi, ternyata masih ada dia di situ, teks Arab. Cari P, huruf T. Nah, ini dia. Kita temukan ternyata dia masih ada di situ. Kita kembalikan lagi ke asalnya. Ambil lagi, klik kanan, restore. Klik restore. Nah, ini from recycle bin to document, maka dia kembali lagi ke dokumen tadi, teks Arab itu.
Untuk posisi file itu kita bisa atur apakah mau seperti ini, artinya dengan gambar-gambar saja, ataukah mau diurutkan berbaris tapi menurut nama file, ukurannya, tanggal, dan seterusnya. Itu kita bisa setting dari sini. Pojok kanan itu ada more option. Nah, ada mau ikonnya, gambar tandanya besar-besar, ada yang besar banget, extra large, ada large besar, ada medium, ada sedang, tapi dia masih berupa gambar-gambar. Ada icon, small icons, jadi gambar-gambar kecil. Ada juga list itu jadi dia di daftar saja, daftar nama file saja. Kemudian ada lagi details itu, nah di sini ciri utamanya itu dia ada tanggalnya, ada tipenya apa, ukurannya berapa. Nah di sini kita bisa perlebar lagi kalau kita mau detail, mau tahu detailnya seperti apa, lewat sini. Nah itu adalah menampilkan file-file yang ada di Windows Explorer. Kemudian untuk perintah-perintah dokumennya mau diapakan, mau diganti nama atau mau dipindah, itu mudah-mudahan Anda sudah bisa, tapi ya, tidak ada salahnya kita ulang lagi. Jadi untuk mengganti nama, kita klik pada filenya. Seperti tadi teks Arab ini mau kita ganti nama, klik kanan, rename. Nah, itu sudah muncul editannya, kotak editnya. Kita ganti misalnya teks bahasa Arab, pakai aplikasi ganti dengan bahasa Arab, kemudian kita tekan enter. Nah ini berganti. Kemudian untuk operasi pemindahan, misalnya kita teks Arab ini maunya ada di posisinya di My Documents ini, mau kita pindah ke misalnya ke D, karena di sini adalah file system, kemungkinan error atau crash, maka kita pindahkan ke tadi terbuka tadi, klik. Untuk membukanya klik 2 kali atau enter, klik kemudian enter atau klik 2 kali seperti tadi, klik. Jadi akan membuka. Itu untuk membuka file. Untuk memindahkan, ini pada saat memindahkan itu posisi file itu jangan sedang terbuka. Seperti ini tidak bisa dipindah, kecuali kita untuk di delete, untuk ganti nama atau pindah, itu posisi file jangan sedang terbuka. Dijamin gagal Anda melaksanakan operasi pemindahan, pengganti nama dan seterusnya kalau posisi masih terbuka. Maka kita tutup dulu karena dia sedang tidak diakses, sedang tidak dipakai.
Nah, untuk teks Arab misalnya mau kita pindah ke D dataku, cukup klik, tahan, kemudian kita seret. Nah, posisinya di dataku, lepas, maka si teks Arab ini dia akan pindah. Ini bisa kita perlebar ya, kita perlebar. Kalau kurang lebar kita bisa perlebar. Teks Arab ini belum berhasil kita pindahkan tadi itu. Coba kita tarik lagi, klik kiri ya, tahan, kemudian kita tarik, dataku lepas. Nah, ternyata sudah berhasil. Sudah ada. Kita pindahkan lagi misalnya ke download. Nah, dia pindah ke sini. Jadi dia masuk ke sini, download teks bahasa Arab. Pasti ada di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia orangnya. Itu untuk Windows Explorer kita anggap sudah bisa ya. Windows Explorer ini karena ini tambahan saja supaya orang kantoran itu tidak komplain masalah Windows. Tahu-tahu cuma ngetik aja, tapi Windowsnya nggak tahu. Kemudian yang lain pengetahuan yang lain adalah tentang kontrol panel. Kontrol panel ini semacam perbaikan atau setting untuk komputer. Jadi kalau orang mengutak-ngatik komputer kita, nah kita bisa memperbaikinya, usil gitu, merubah tanggal, merubah tampilan, merubah settingan printer, atau menambah program atau mendelete program. Ini lewat sini. Itu program-program yang terinstall biasanya di program and features. Program and features ini ada program-program yang terinstall di komputer kita. Bisa dicek apa saja yang sudah ada di sini. Kalau dalam HP itu semacam manajemen aplikasi. Kalau di sini menyebutnya program. Nah, ini terurut dari A sampai Z. Acrobat, Adobe Photoshop, Reader, AAA, BB, Handy, terus sampai bagaimana kalau kita ingin menghapus program yang ada di komputer ini, mungkin yang sudah tidak dibutuhkan. Kita bisa klik kanan, kemudian klik program, dan klik kanan uninstall, change. Nanti komputer akan menghapusnya. Install. Are you sure want to completely remove any video converter? Mau menghapus program ini? Yes. Nanti akan terus hapus.
atau ada tawaran untuk memperbaiki. Biasanya di sini ada untuk reinstall atau install ulang di sini. Bagaimana menginstal program? Untuk menginstal program itu lewat Explorer tadi, klik kanan, open Windows Explorer. Nah, di situ nanti kita menuju file yang berisi program yang akan diinstal. Misalnya kita punya program apa nih yang mau diinstal di komputer kita, cukup cari file tersebut, kemudian klik 2 kali, nah nanti dia menginstal. Misalnya kita install program MD86 printer. Nah, biasanya printer tuh yang suruh install. Coba install printernya biar bisa ngeprint ya. Kita installnya dari sini. Jadi masang printer ini dari sini. Tapi printernya harus dihubungkan dulu. Datanya USB-nya dihubungkan dulu, kemudian powernya di on kan, baru kita install. Kita install, nah, nanti dia akan berjalan. Kalau belum terinstall, dia akan menginstal. Kalau tidak ada masalah, cukup kita klik 2 kali, kemudian kita perhatikan instruksinya, yes. Nah, biasanya sampai pada finish. Jadi tidak terlalu sulit. Sama seperti kita menginstal APK atau aplikasi di Android, kita dapat download, kemudian install dari Play Store, maka dia akan terinstall. Itu untuk program and features dalam control panel. Di sini masih ada lagi yang perlu kita ketahui juga untuk setting. Nah, kadang-kadang ini dikacaukan oleh orang lain. Ada setting, ada network tadi itu menghubungkan komputer, kemudian ada region and language, ini untuk merubah bahasa di sini, dan settingan rupiahnya, cara penulisan tanggalnya bagaimana, cara penulisan jamnya bagaimana, apakah tanggal dulu, apakah 16/05/2002, tanggal 16 bulan 5 2002, sesuaikan dengan settingan di daerah kita. Indonesia penulisannya seperti apa ya, untuk bahasa dan penanggalan. Kemudian ada lagi sistem itu mengetahui komputer yang sedang kita pakai. Kalau di sini ada Windows 7 Starter.
Ini keterangannya, dia berapa memorinya, berapa giga, terus sistem operasinya 32 bit atau 64, tahuan dari sini. Nama komputernya, kemudian memorinya, prosesornya, dan seterusnya. Itu untuk mengetahui sistemnya. Jadi dari kontrol panel tadi kita bisa mengetahui berbagai macam settingan di komputer ini. Jadi jangan sampai kita diakali orang atau dikerjain orang ngutak-ngatik di sini, kita nggak tahu. Date and time ini untuk berubah jamnya. Komputer kadang ngaco, kalau baterainya sudah bermasalah ngaco, kita betulkan lagi. Nah, di change date and time kita rubah waktunya berapa, ini kita rubah, masukkan di sini, ketik waktu yang sesuai dengan jam yang sebenarnya, kemudian tanggalnya kita sesuaikan. Setelah itu kita klik. Itulah beberapa tips untuk pengetahuan Windows. Ini wajib kita ketahui, walaupun kita ahli di bidang Word, pengetikan dan lain-lain, tapi kita harus tahu bidang ini pula. Untuk power option itu adalah pengaturan di laptop ya. Jadi kita mau komputer itu mati berapa menit, tidak dipakai, apakah dia selamanya hidup. Kemudian choose what closing the lid does. Nah, ini maksudnya ketika laptop itu ditutup, apakah dia komputernya mati atau hidup aja. Kita bisa setting di sini. Ada yang ketika ditutup dia sleep komputernya tidur. Ada yang ketika ditutup power off. Ada yang ketika ditutup biasa aja, tidak mati. Nah, ini bisa setting di sini untuk laptop ya. Mungkin itu untuk pengetahuan Windows. Anda bisa otak-atik di kontrol panel ini pengaturan-pengaturan apa saja yang penting. Tapi yang paling penting itu tadi yang sudah disinggung, yaitu tentang program and features, kemudian setting date and time, waktu, kemudian setting regional and language, penulisan dan bahasa, kemudian pengaturan power, kemudian kalau ingin mengetahui sistemnya apa yang ada di komputer, kita klik sistem. Untuk shortcut menggunakan keyboard itu biar cepat, itu start. Untuk Windows Explorer itu Windows kemudian Windows huruf E. Nah, kalau di keyboard di layar keyboard on screen,
on screen. Nah, ini Windows. Dia akan membuka Windows Explorer ya. Kemudian untuk menutup itu Alt F4. Nah, di sini F4 saya operasikan dari keyboard Alt F4. Nah, ini yang menutup Alt F4, Alt F4 menutup ini program yang sedang kita buka. Jadi cara menutup menggunakan keyboard cepat Alt F4. Kalau mau menggunakan mouse seperti biasa kita tutup silangnya. Nah, yang ini kalau kita buka dengan Windows Explorer, Windows A, nah, kita tutup dengan Alt F4 bisa. Kemudian atau ingin menggunakan kita gunakan Alt F4, nah kita tertutup begitu. Jadi shortcut untuk kecepatan kita bekerja. Nah, ini untuk kalau ada masalah dengan keyboard, kita gunakan keyboard klik, keyboard on screen atau virtual. Nah, jadi kita ngetiknya di pakai mouse. Misalnya kita mengetik pada saat keyboard kita rusak, kita tidak kehabisan ide, tidak kehabisan akal. Ya, kita bisa mengetik dengan menggunakan mouse. Assalamualaikum cuman harus sabar. Itu ini andalan kalau keyboardnya lagi error, keyboard atau keypad laptop kita lagi error, ya kita bisa dari all program, kemudian aksesoris tersimpan di situ, kemudian ada ease of access. Nah, ini dia. Nah, di situ ada on screen keyboard. Itu kita cukup ketik di sini. Nah, karena kita ceritanya keyboardnya error, ya kita akan ketik. Tapi kalau kita pengen iseng menggunakannya, keyboard masih oke, ya kita ketik on screen. Nah, maka dia muncul hasil pencarian on screen. Nah, sip. Nah, demikian untuk dasar-dasar Windows. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan sebagai seorang tukang ketik atau tukang dokumen. Kita juga bisa untuk mengoperasikan komputer secara keseluruhan. Kemudian untuk sesi kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.